Oke, Wisnu, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Momennya sangat luar biasa saya pikir. Terima kasih Ibu Justin sudah bersedia hadir. Kalau memang dari kemarin sudah dibicarakan ini, saya sebagai penggerak Angkatan 10 Kabupaten Manggarai Timur, jadi hari ini saya akan melakukan coaching supervisi akademik. Jadi di sini ada Ibu Justin yang menjadi fokus sasarannya, jadi objek pengamatan saya hari ini. Baik, selamat pagi Bu Justin, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, ya kelihatan seperti itu ya Bu. Jadi kegiatan kali ini dimana kita akan melakukan kegiatan observasi. Tujuannya nanti agar ketika ibu sudah nanti ya, ketika ibu nanti melaksanakan kegiatan di kelas, jadi ibu akan merasa percaya diri, persiapan, kemudian bisa menjadi lebih siap untuk melakukan kegiatan pembelajaran di kelas. Jadi dan juga sudah banyak hal yang nanti telah kita diskusikan dan saya pikir seperti itu. Begitu kan ya Bu? Iya. Oke. Baik Bu Justin, untuk para observasi kali ini nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya lemparkan ke Ibu terkait bagaimana kegiatan yang akan dilaksanakan di kelas ya. Oke, saya pikir tidak jadi masalah kan ya? Dengan senang hati saya membantu. Untuk pertanyaan pertama ini Bu Justin, untuk tujuan pembelajaran nanti, seperti apa tujuan pembelajaran yang nanti ingin Ibu capai di dalam kelas? Oke, baik Pak. Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai di kelas yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi dan menggunakan ungkapan untuk menanyakan tentang kemampuan melakukan sesuatu dengan tepat. Seperti itu. Ya, kebetulan Ibu Justin kan bahasa Inggris ya. Kita satu mata pelajaran. Oke. Jadi materinya tentang ungkapannya untuk menanyakan tentang kemampuan melakukan dan tidak harus melakukan sesuatu ya. Oke. Kemudian untuk area pengembangannya seperti apa nantinya? Yang ingin dikembangkan untuk siswanya itu apa sih? Baik Pak, di sini saya lebih fokus pada keterampilan peserta didik karena nanti peserta didik akan melakukan aktivitas di mana mereka dapat mengidentifikasi dan menggunakan ungkapan untuk menanyakan tentang kemampuan melakukan dan tidak dapat melakukan sesuatu yang mereka inginkan. Dalam bahasa apa ya? Seperti identify and use expression to state ability and inability. Nah, sudah sampai ya. Iya, iya yang diinginkan. Baik, jadi nanti mereka setidaknya dapat menunjukkan atau mengeksekusi ya hal yang semacam Ibu jelaskan tadi ya, di mana mereka mengidentifikasi ya, identify and use expression to state ability and inability to do something ya. Okay. Seperti itu ya Bu ya. Okay. Baik, Ibu Justin, nanti dalam melaksanakan pembelajaran untuk model pembelajaran yang akan Ibu terapkan itu seperti apa ya Bu model pembelajaran? Untuk model pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran yang saya gunakan Pak. Saya akan lakukan atau menggunakan model pembelajaran PBL atau problem based learning. Problem based learning. Baik, pembelajaran berbasis masalah ya, problem based learning. Baik, yang nanti tentunya kegiatan ini dapat terdapat sintas-sintas atau tahapan-tahapan kegiatan dari kegiatan itu. Kemudian bagaimana dengan strateginya ya Bu? Para pembelajar nanti ini pakai strategi apa? Baik kalian, untuk strategi pembelajaran di sini saya akan lebih mengedepankan pada pembelajaran berdiferensiasi. Nah, di sini saya akan lebih ke arah diferensiasi proses dan konten. Proses dan konten. Baik, Yusti, menarik sekali ya. Untuk proses maupun konten. Kalau untuk diferensiasi
prosesnya itu bagaimana ya? Oke, baik Pak. Kalau diferensiasi proses berarti saya akan memetakan peserta didik berdasarkan gaya belajar, baik visual maupun kinestik. Nah, itu nanti mereka akan saya berikan tugas yang berbeda-beda. Oh, tugas yang berbeda-beda berdasarkan profil belajar siswa ya. Ada yang belajar, ada yang visual, ada yang visual dan kinestetik ya. Oke, jadi mereka misalnya melakukan tugas seperti apa? Kira-kira seperti itu ya, Bu ya. Nah, baik, untuk kontennya nanti bagaimana? Untuk kontennya ini nanti Pak, peserta didik akan mendapatkan teks yang berbeda-beda. Jadi mereka ada yang mencari di internet secara visual, ada yang berupa teks, berupa gambar, juga sesuai dengan minat belajar anak-anak atau peserta didik. Oke, baik. Kalau tadi yang berhubungan dengan proses sudah ya? Atau belum ya? Proses sudah ya. Baik. Ya, jadi profilnya sesuai dengan gaya belajar mereka ya, Bu. Oke. Jadi kalau mereka gaya belajar visual, jadi ibu sajikan apa misalnya? Sajikan video ya. Kemudian yang kinestetik nanti ibu sajikan misalnya ya disesuaikanlah di kelas seperti apa nanti. Benar begitu ya, Bu ya? Oke. Nah, bagaimana dengan penilaiannya? Baik. Untuk penilaiannya, saya akan menggunakan teks tulisan yang sudah pasti saya buat sendiri. Oke, berarti kan sudah siap materinya. Oke. Oh ya, dari hasil tugas peserta didik, bagaimana itu? Oke, untuk hasilnya di sini saya akan melaksanakan penilaian sikap peserta didik. Oh ya, seperti observasi ya. Ya, observasi ya. Misalnya bagaimana keaktifan mereka dalam kelompok dan sebagainya, keterlibatan mereka dalam bekerjasama dengan sesama temannya di kelompoknya. Oke, baik. Untuk sasaran kelasnya nanti kelas berapa ya? Jadi berhubung di sekolah ini saya membawa mata pelajaran bahasa Inggris untuk kelas 8 Pak. Sasaran kelasnya itu kelas 8 karena kebetulan juga saya mengajarnya berkelas 8C dengan D. Oke, baik. Nanti pilihnya di kelas ya tadi? Kelas ke kelas? Ya, saya pilihnya di kelas C. Ada kelas C. Jadi jam berapa nanti? Untuk kelas 8C itu jam pertama dan kedua. Oke, berarti hari apa ya? Hari Selasa atau hari Selasa? Oh, hari Selasa. Baik. Baik, Ibu Yusuf, terima kasih. Pembicaraan kita sampai di sini saya pikir sudah banyak hal yang sudah kita bicarakan. Harapannya nanti ketika kita nanti saya dengan ibu bersama-sama di kelas, kita sama-sama melihat ya seperti apa praktiknya nanti dengan harapan nanti jalannya kegiatan pembelajaran sesuai dengan apa yang kita lakukan. Nanti kita sama-sama akan melakukan kegiatan refleksinya dan sampai jumpa untuk kegiatan observasinya ya. Dan setelah observasi ada lagi kegiatan supervisi. Pasca supervisi. Pasca supervisi nanti ada juga kelas. Baik Ibu, terima kasih telah bersedia. Terima kasih. Super. Thank you. Anastasia Hanut, Basilianus Derman,
Good morning. Good morning, Miss. Jadi, sebelum Ibu masuk ke materi ini hari, Ibu mau kasih tunjuk kamu sebuah video yang berkaitan dengan kita punya materi hari ini. Oke? Ibu akan menayangkan video yang berkaitan dengan materi yang akan kita bahas pada hari ini. Semuanya mohon fokus untuk nonton ini video. Tadi adalah ekspresi ability and inability. Jadi materi kita hari ini atau ibu ganti pertanyaan. Di video yang ibu sudah tayangkan ini tadi menjelaskan tentang apa? Ability. Apa lagi? Cannot. Apa lagi? Inability. Siapa yang bilang ability tadi? Ability. Yang mana paham tentang ability dari video yang kalau sudah nonton tadi apa? Dapat dan bisa. Oke, sekarang inability. Siapa yang bilang inability tadi? Inability. Tadi di video ada ability and inability. Ya, tadi ini lagi yang bilang ability tadi itu dapat dan bisa. Sekarang inability-nya siapa yang bisa jelaskan? Tidak dapat atau tidak bisa. Tidak dapat atau tidak bisa.
Oke, jadi materi kita hari ini tentang ability dan inability. Intinya itu, jadi tujuan pembelajarannya kita hari ini tentang expression, ability, and inability. Kalau dalam bahasa Indonesia-nya adalah kemampuan atau kemauan melakukan dan tidak bisa melakukan sesuatu. Oke? Jadi seperti itu. Oke. Di sini Ibu akan jelaskan. Ability ini artinya kemampuan atau kemauan untuk melakukan sesuatu. Seperti yang ada di video tadi. Di video tadi dia bilang ini I can atau apa tadi? Jadi di dalam materi kita ability dan inability ini kita gunakan modal can. Can dengan can dan cannot. Siapa yang tahu artinya can? Bisa. Kalau cannot Tidak bisa. Jadi, ketika kita belajar tentang ability atau kemampuan melakukan sesuatu ini tadi, kita gunakan modal can. Seperti ini contohnya tadi. I can play piano. Sedangkan yang inability ini tadi, kita pakai apa? Cannot. I cannot tinggalan sana play piano. Sudah masuk dalam pemahaman kamu? Maksudnya kamu sudah sedikit paham? Sudah. Teknis. Di sini tadi saya gunakan ini apa namanya ini? Permanen marker spidol permanen. Jadi kita lanjut di papan ini. Ini namanya blackboard. Bahasa Inggrisnya blackboard. Kalau ini whiteboard. Baik itu putih, kalau black hitam. Lanjut ke sini sudah. Ability and inability. Tadi aku sudah jelaskan apa itu ability dan inability. Terus yang kemudian tadi ada contohnya I can play piano. Yang keduanya itu I cannot play piano. Play piano ini tadi bagian dari ekspresi Ability. Sedangkan yang ini Inability. Jadi Ibu akan jelaskan bagaimana dalam positif dan negatifnya berdasarkan subjek. Ibu pakai positif. Anggap dalam ini ability-nya itu positif, inability-nya adalah Negatif. kita coba buat kalimat berdasarkan subjek. Lihat di buku di situ di halaman 2 itu ada penjelasannya di sana. Jadi penjelasan itu di halaman 2. Page 2. Sudah? Coba sebutkan subjek dari situ I, terus see. I see, E, Intinya ini adalah contoh, semuanya sama saja. Tinggal kita tambahkan dia punya modal can-nya di depan. Itu untuk positifnya. Sekarang untuk negatif itu sama dengan ekspresi negatif. Ekspresi inability. Ini subjeknya juga I, see, he, you, it, B, ini B dengan di sininya itu kalau inability tadi kita gunakan modal cannot atau can.
cannot terus play football ya sana. She cannot Play play volleyball. volleyball. Jadi intinya itu seperti itu. Kalau misalnya ekspresi ability itu kita gunakan modal can. Sedangkan kalau ekspresinya itu inability kita sampai sini. Kalau paham, sekarang kamu lihat gambar, bukan gambar, maksudnya percakapan tentang ekspresi ability and inability. Coba kamu lihat di halaman 5 atau page 5. Sudah, yang di bagian berapa? Yang di 5. Sudah? Ya. Oke, jadi di halaman 5 tadi itu dari gambarnya itu dialog antara Nate dengan Alice tadi. Di dalamnya itu terdapat ungkapan apa namanya ini tadi ability and inability. Jadi ibu baca terlebih dahulu, kemudian kamu mengulangi setelah ibu bisa? Di sana itu ada Nate. Nate bilang itu, "Hi Alice, can you help me?" Hi Alice, can you help me? Alice jawab, "Sure." Sure. Nate lagi bilang, "Will you bring some of this book for me?" Will you bring some of this for me? Will you bring some of these books? Will you bring some of this book? Begini ulang lagi. Will you bring some of this book for me? Kan pertanyaannya itu tadi. Dari kalimat itu, coba satu orang jelaskan atau sampaikan mana yang termasuk ungkapan ability di sana. Dari Koko. Hi Alice, can you help me? Jadi seperti yang Koko sampaikan tadi itu, jadi ungkapan ability itu adalah Hi Alice, can you help me? Ada lagi? Kalau tidak ada, jadi apa namanya? Koko tadi bilang ability apa namanya? Ungkapan ability tadi di Hi Alice, can you help me? Jadi tepuk tangan untuk Koko. Yang lain paham? Atau ibu jelaskan sekali lagi? Sudah paham semua sampai di sini? Can you play piano? Karena ini tadi afirmatif atau bentuk tanya, maka di belakangnya jangan lupa tanda tanya. Sekarang ibu baca kami ulangi. Can you play piano? Can you play piano? Kalau jawabannya bisa, dia bisa main piano. Jawabannya Yes. siapa tadi yang jawab? Yang dari sini. I can play piano. I can play piano. I can play piano. Tangan lagi. Benar begini kan? Saat ini hari ini Koko ini aktif sekali, makanya apa namanya bukan berarti dia hebat sekali. Kamu semua itu hebat. Koko juga hebat. Kamu sampai empat. Karena ada 4 kelompok ini ada nomor 1 sampai 4 di sana. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Kenapa lagi? Sudah? Di sini berikut ibu buat kamu dalam kelompok. Kamu buka buku halaman 9.
gambar-gambarnya, Ibu minta kamu diskusi dengan teman kelompok, sesuaikan gambar atau cocokkan gambar dengan kata atau kalimat yang ada di halaman 8 bagian bawah. Jadi ekspresi mana yang cocok dengan gambar yang ada di halaman 9? Paham maksudnya? Yang belum paham silahkan bertanya soal diskusi kelompok ini. Ya, sebelum lanjut berdiskusi, Ibu mau balas kelompok 1. Kelompok 1, tentukan satu ketua kelompok. Siapa? Catherine. Terus kelompok 2. Adi Bakal. Kelompok 3. Tasya. Kelompok 4. Oma. Yang serius sedikit. Ona putri tunggal di kelompok ini. Jadi kami wajib memanjakan Ona. Bukan berarti ini apalagi berarti. Mana kamu punya kursi? Ini juga. Ya, jadi kita lanjut. Tadi sudah ada ketua kelompok diskusinya masing-masing. Bukan berarti kalau ada ketua dia saja yang kerja, bukan. Diskusi dengan teman-teman kelompoknya. Jadi tugasnya kamu tadi cocokkan gambar yang ada di halaman 9 dengan ekspresi yang ada di halaman 8 bagian bawah. Sudah? Tulis 5 ekspresi in ability. Pakai modal apa kamu tadi? Cannot. Sedangkan yang ini? Can. Sudah paham? Sudah. Sekarang Ibu kasih bakti kamu kerjanya diskusi kelompok. Bukan kerja diskusi kelompoknya dari sekarang.
akan membaca hasil diskusi dari kelompok kami. Yang pertama, gambar nomor 1. Gambar nomor 1 isi rambut, bahasa Inggrisnya comb. Kom. Yang kedua, mengendarai pesawat, bahasa Inggrisnya airplane. Yang ketiga, menyetir mobil, bahasa Inggrisnya drive. Yang keempat, merias atau dandan, bahasa Inggrisnya party. Saya akan membacakan hasil diskusi kami. Nomor 1, mengisi rambut, bahasa Inggrisnya comb. Nomor 2, mengendarai pesawat, bahasa Inggrisnya airplane. Nomor 3, mengemudi, bahasa Inggrisnya Untuk 3, gambar 5 sampai gambar 5 dengan 6. Gambar 5 dengan 6. Good morning, Miss. Good morning, friends. Good morning. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kami. Kamu gambar sampai dari gambar 5 sampai 8. Bela diri, bahasa Inggrisnya do taekwondo. Dia diberikan pada nomor 5. Nomor 6, menulis, bahasa Inggrisnya write. Saudara-saudara sekalian, Do high five. do high five. Nomor 8, play piano. Oke, give applause for group 3. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Sekarang kelompok 4 gambar 1 sampai 4. Good morning, Miss. Good morning, everybody. Good morning. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kami. Jawaban nomor 1, menyisir comb. Jawaban nomor 2, mengendarai pesawat airplane. Jawaban nomor 3, menyetir, bahasa Inggrisnya drive. Jawaban nomor 4, You can play volleyball. Inability namanya. You cannot play volleyball. Oke. You can. Sekarang kelompok 2. Iren can play football. Oke. Terima kasih untuk kelompok 2. Kelompok 1. Good morning, Miss. Good Good morning, everybody. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Nomor yang pertama, Catherine can dancer. Dancer itu artinya penari. Yang dimaksud tadi itu adalah Catherine. Kalau bisa dilihat itu juga dengan dancer. Lihat penari. Afi can play football. Oke. Reva can do math. Oke. Nancy can play chess. Oke. Melan can play volleyball. Sudah? Itu
saudara dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Kelompok yang terakhir. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Tasya cannot play piano. Bahasa Indonesianya, Tasya tidak bisa bermain piano. Jessica cannot play basket. Jessica tidak bisa bermain basket. Rizky cannot play volleyball. Rizky tidak bisa bermain bola voli. Henry cannot swim. Henry tidak bisa berenang. Intan cannot play chess. Intan tidak bisa bermain catur. Itu dari saya, sekian dan terima kasih. Ekspresi ability dan inability. Jadi kegiatan inti kita hari ini itu sampai di sini, akan tetapi Ibu mau bertanya dulu. Ini adalah kegiatan refleksi kita. Ibu mau bertanya, siapa yang bisa jelaskan apa hubungannya tadi ini ekspresi ability dan inability dalam kehidupannya kamu sehari-hari? Apa manfaatnya atau hubungannya ekspresi ability dan inability dalam kehidupannya kalian sehari-hari? Nah, coba kasih jelaskan. Kita dapat mengetahui ekspresi can atau cannot, bisa dan tidak bisa melakukan sesuatu. Oke, yang berikutnya, menurut kalian, yang kelompok 4 konsentrasi ke sini. Menurut kalian, apa saja kesulitan dari materi kita hari ini atau pertemuan kita hari ini? Apa saja kesulitan yang kamu alami tadi? Apa kesulitannya yang kamu alami dari kegiatan kita hari ini, dari pembelajaran kita hari ini? Cara berbicara dan menggunakan bahasa Inggris. Ya, Cara berbicara menggunakan bahasa Inggris. cara berbicara, Dalam menggunakan bahasa Inggris. cara berbicara. Pertanyaannya itu tadi, kesulitannya dari pelajarannya kita hari ini dari itu. Jadi pertemuannya kita itu hari ini sampai di sini. Untuk pertemuan berikutnya nanti Ibu jelaskan di pertemuan kita di hari yang akan datang atau minggu depan. Jadi itu saja kegiatannya kita hari ini. Jadi sebelum kita keluar, karena tadi itu diawali dengan doa, maka patutnya juga sebelum kita menutup kegiatan kita atau pembelajaran kita hari ini, kita tutup dengan doa. Dan satu orang pimpin kita dalam doa. Nah, Farel. Sudah dimuliakanmu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang salah kepada kami, dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Pagi Bu Justin. Pagi kalian. Terima kasih di sini juga sudah hadir pelajar praktik saya Bu Justin, Bapak Marcel Renta yang sangat luar biasa. Sudah menyediakan waktu untuk hadir di tempat ini dengan tujuan hari ini adalah kegiatan pasca observasi yang sudah kita lakukan pada kegiatan pembelajaran sebelumnya. Menarik ya hari ini, suasananya menyenangkan sekali. Nanti saya mau ada beberapa catatan yang nanti saya sudah rangkum dan ingin saya tanyakan. Yang saya tanyakan, bagaimana sih perasaan Ibu ketika kemarin sudah lakukan observasi? Itu yang pertama. Bagaimana Oke, perasaan Ibu? untuk perasaannya saya kemarin pada saat Parian melakukan observasi di kelas itu saya sangat merasa senang, terus
Yang kedua, saya mendapatkan pengalaman yang baru karena selama saya mengajar di sekolah ini itu saya belum pernah diamati oleh guru lain seperti Pak Rian. Ya, baik. Luar biasa Ibu Yusti. Memang kita ini kan satu rumpun ya. Terkait dengan tujuan pembelajaran kemarin, apakah memang sudah tercapai atau bagaimana kira-kira tujuan pembelajaran kemarin? Oke, untuk tujuan pembelajarannya sendiri kemarin menurut saya sudah tercapai, Pak. Jadi untuk proses pembelajarannya sudah sesuai dengan perencanaan yang sudah saya buat. Tujuan pembelajaran sudah dicapai dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi ya. Kemarin kan tujuan pembelajaran itu mengidentifikasi ya, mengidentifikasi hal apa yang bisa dilakukan dan hal apa yang tidak bisa dilakukan. Pembelajaran bahasa Inggris. Oke. Ya. Bagaimana ya kira-kira kalau ketika ada rekan guru yang hadir di tempat itu pada saat itu pada saat ibu melaksanakan kegiatan dan ada seorang guru di belakangnya menyaksikan kegiatan itu, bagaimana perasaannya? Yang pasti itu kalau saya sendiri kemarin yang pasti sedikit sedikit tidak percaya diri karena memang ini baru pertama kali saya disaksikan oleh guru lain pada saat saya mengajar di kelas seperti itu. Sekarang lebih lanjutnya, bagaimana dengan proses pembelajaran yang dilakukan dari metode pembelajarannya, kemudian kemudian apakah metodenya sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah dirancang sebelumnya? Maksudnya bagaimana itu? Ya, metode pembelajaran berbasis apa kemarin? Kalau metodenya kemarin saya menggunakan yang PBL tuh. Ya, Pak. PBL ya. PBL itu problem based learning. Oh, kalau itu sini. Apakah itu sudah terlaksana dengan baik ya? Oke, untuk PBL sudah terlaksana saya sudah menggunakan sinteks-sinteks yang sudah terlampau dan peserta didik mengikuti pembelajaran dengan senang. Ya, jadi langkah-langkah kegiatannya sudah sesuai dengan apa yang Ibu inginkan ya dari pembelajaran berbasis masyarakat ya, problem based learning. Oke, baik, Ibu, apakah dalam kegiatan proses pembelajaran itu, apakah ada hambatan-hambatan yang Ibu alami selama dilakukan kegiatan itu? Oke, untuk yang kemarin itu menurut saya itu ada dua hambatannya, Pak. Ya. Yang pertama itu berkaitan dengan waktu. Ya. Jadi kemarin itu sebelum pada saat itu mulai pembelajaran hambatannya itu mungkin yang menyiapkan LCD atau proyektor itu, Pak. Jadi saya menyiapkan semuanya itu pada saat mulai pembelajarannya seperti itu, Pak. Ya, jadi waktunya jadi molor ya, iya. tidak sesuai dengan waktu yang Iya, jadinya itu kan jadi kesannya itu Kesannya. seperti berburu-buru. Oke. Jadi waktunya tidak pas seperti itu. Oke. Itu hambatan yang menurut saya kemarin. Oke, selain hambatan yang Ibu alami itu dalam hal teknis tadi, misalnya bagaimana dengan kalau Pak Guru lihat kemarin itu kan ada beberapa siswa yang aktif dan ada yang tidak aktif. Bagaimana dengan siswa yang kurang aktif Oh iya, dalam itu adalah hambatan yang kedua, Pak. Oke. Jadi yang pertama tadi iya. itu adalah hambatan waktu, Oh, yang iya, iya. keduanya itu di siswa, Pak. Jadi menurut saya kemarin itu hambatan yang kedua itu di siswa. Jadi di sana kemarin, di kelas kemarin itu siswa kayaknya sedikit merasa takut untuk berpendapat karena mungkin faktornya itu karena mereka tidak terbiasa. Mungkin pada saat pembelajaran sebelumnya itu mereka hanya berhadapan dengan saya, guru bahasa Inggrisnya. Akan tetapi pada saat itu mereka merasa sedikit takut untuk berpendapat karena ada guru lain di dalam kelas pada saat proses pembelajaran. Jadi pada saat mereka mau memberikan pendapat mereka sedikit canggung begitu, Pak, karena disaksikan oleh guru lain. Ya, luar biasa sekali. Menarik sekali. Tadi kalau kita sudah bicara bagaimana dengan metodenya, nah saya coba strateginya kembali bagaimana kira-kira strateginya? Cari bukti luar. Ya, dalam strategi itu kemarin kira-kira apakah memang sudah sesuai dengan yang diharapkan strateginya? Oke, untuk strateginya sendiri, Pak, dalam pembelajaran diferensiasi ini kemarin saya menggunakan konten di mana anak-anak memilih sendiri materi yang diambil. Ada yang menggunakan poster, slogan, dan iklan, Pak.
Ya, jadi mereka atau peserta didik menggunakan diferensiasi proses. Intinya kemarin itu pengelompokannya adalah sesuai dengan minat peserta didik. Iya, iya. Gitu, Pak. Minat peserta didik dari gaya belajarnya, Iya. ada yang auditory, Ada yang audio visual dan visual kinestetik. Nah, dan seperti itu. kinestetik juga Iya. ya. Oke, luar biasa sekali Bu. Oke, ini sepertinya bagian terakhir yang saya ingin tanyakan. Kira-kira dari semua ada hambatan itu yang Ibu temui, kemudian hal-hal yang menjadi butuh diperbaiki ke depan misalnya ya. Kira-kira kapan Ibu memulai untuk melakukannya? Kapan Ibu memulai untuk melakukannya? Apa namanya tadi Pak? Memulai untuk mengurangi hambatan Ya. yang terjadi. Iya, mengurangi. Oke. Ya, Yang pasti itu Pak, saya memulainya itu pada saat pembelajaran berikutnya Pak. Proses belajar di pertemuan berikutnya. Oke, itu refleksinya ya. Jadi secepatnya harus dilakukan Iya, ya. secepatnya. Oke, luar biasa sekali Ibu. Ibu Yustin, terima kasih. Hari ini kita sudah melakukan kegiatan percakapan pasca observasi yang sudah kita buat, dan memang hari ini sudah dihadiri sendiri oleh Bapak Marcel sebagai pengajar praktis saya. Kira-kira sekian saja ya Bu Yustin. Terima kasih ya. Iya, Pak. Dan kita sama Bapak Marcel juga sudah. Oke, Ibu Yustin. Oke, luar biasa. Intinya begini, Pak Deli, Ibu Yustin, yang kita lakukan kemarin itu membuktikan bahwa kita sudah menjalankan tanggung jawab sebagai seorang guru. Apapun metode yang IT bawakan kemarin itu variasi. Silakan. Intinya bahwa IT menerapkan sebuah materi atau bahan ajar dengan metode yang IT sudah siapkan, lalu didukung dengan media. Saya dengar tadi dalam diskusi tadi ada proyektor, ya, kemudian setelah IT sudah tayangkan materi itu tentu ada pertanyaan yang harus IT berikan kepada siswa. Pertanyaan itu tujuannya untuk menilai, ya boleh saya katakan bahwa itu sebuah asesmen diagnostik untuk memetakan keberadaan siswa itu kemarin. Pasti ada yang menjawab, ada yang tidak menjawab. Tapi yang sudah menjawab artinya dia sudah memahami materi yang ibu akan ajarkan. Lalu yang berikut, guru di era seperti kita sekarang ini sudah tidak sering lagi menggunakan metode ceramah, tapi dia lebih pada dia hanya menuntun dengan sebuah pertanyaan-pertanyaan yang bermakna bagi siswa untuk mengaitkan materi yang kemarin dengan materi yang hari itu kita akan sampaikan. Tidak sebatas itu, tapi ada juga yang berkaitan dengan lembaran penilaian. Berarti harus ada itu LKPDK namanya atau apa. Intinya bahwa kita sudah siapkan lembar penilaian untuk siswa. Karena tujuan daripada sebuah pembelajaran untuk mencari tahu kira-kira seperti apa daya serap terhadap sebuah materi atau bahan ajar yang kita ajarkan pada anak. Maka uji petiknya adalah melalui sebuah evaluasi. Ya. Kalau itu sudah dilakukan, itu sudah berarti anak-anak terhadap siswa yang masih belum, tadi ada tantangan sedikit yang berkaitan dengan waktu, yang berkaitan dengan siswa kurang aktif. Kadang siswa kurang aktif juga itu sangat terpengaruh kepada metode yang kita sampaikan. Ya, nah penting sekali bahwa guru itu dia otonomi kalau menurut saya. Dia melihat persoalan, siswa A, siswa B dia kurang aktif. Ada apa? Ada apa? Ya. Tidak lagi kita melakukan kekerasan, membentak dia tidak. Barangkali sedikitnya mungkin perlu kita lakukan ice breaking barangkali supaya dia punya konsentrasi itu berpusat pada materi atau berpusat pada guru. Ice breaking itu penting. Fleksibel dia, jangan terlalu paku dia. Ya makanya pertanyaan apa
itu memancing bahwa siswa itu sudah siap atau tidak. Pertanyaan tidak selamanya menanyakan tentang yang berkaitan dengan materi. Mungkin ada cerita-cerita menarik yang membuat dia punya pikiran itu tidak keluar dari suasana pembelajaran, menceritakan yang punya keterkaitan dengan materi yang kita mau berikan. Nah, sedang ketika kita sudah pastikan bahwa siswa seluruhnya sudah siap untuk menerima pelajaran, baru masuk materi. Kadang itu kesalahan-kesalahan yang guru lakukan, siswanya belum siap, mulai dengan hampir-hampir dia menggunakan metode ceramah, masuk pintu dia mulai suruh dia turun. Artinya siswanya belum siap, tidak pernah tanya kabar siswanya. Mungkin siswa itu kan dia bawa masalah dari rumah, ya tiba-tiba masuk dalam pembelajaran dia kaget. Jadinya sudah kadang guru yang baik dia mana sudah ya kesalahan ini tidak apa-apa. Tapi ada guru yang emosional, dia langsung dengan memukul siswa, membentak siswa. Ya, jadi yang namanya kekerasan tidak boleh lagi pakai dia seperti ini. Bagaimana kita hati siswa dengan hati kita bersatu dulu, baru kita memulai pembelajaran. Jadi saya akan percaya bahwa yang Pak Deris dan Ibu itu melakukan sudah luar biasa. Nah ini sangat bermanfaat untuk siswa ke depan. Terima kasih Bu. Oke. Terima kasih Mas. Iya.